Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Sawung PRW. Temanku semua, saya ingin bercerita tentang anak muda. Dahulu ada seorang pemuda, seorang anak muda sedang berjalan di pinggir hutan. Tiba-tiba di antara semak belukar itu dia mendengar jeritan orang minta tolong. Ya, bahasanya help me lah. Tolong gitu ya. Kemudian dia cari sumber suara itu. Kemudian setelah ditemukan sumber suara itu, dia kaget. Ada seorang pemuda lain yang sedang terjerembab, terjerumus atau tercebur dalam lumpur hidup. Akhirnya pemuda yang pertama tadi berusaha untuk menolong pemuda yang kedua yang tercebur tadi dengan segala upaya, dengan semaksimal mungkin. Akhirnya dengan bersusah payah, maka tertolonglah si pemuda yang kedua ini. Kemudian sambil dibersihkan lumpur yang membaluti tubuhnya, kemudian setelah itu diantarlah pulang ke rumah keluarga si pemuda yang kedua ini. Sesampainya di rumah si pemuda yang kedua ini, pemuda yang pertama cukup heran, cukup terkagum-kagum. Karena si pemuda yang diantarnya ini adalah anak dari orang yang cukup kaya. Ya, dia cukup kaya raya lah ya, dengan rumahnya yang megah, yang mewah, yang besar dan seterusnya. Nah, setelah bertemu dengan orang tua dari si pemuda yang kedua ini, maka si orang tua ini sangat berterima kasih dengan si pemuda yang pertama. Kenapa? Karena tentu si pemuda yang pertama ini sudah menolong anaknya, si pemuda yang kedua ini. Maka dia ingin memberikan hadiah, dia ingin memberikan ya katakanlah balas budi lah, balas jasa lah kepada si pemuda pertama. Nah, kamu boleh minta apa saja kepada kami, nanti akan kami penuhi. Ternyata si pemuda yang pertama ini berhati mulia. Dia menyatakan bahwa ini sudah menjadi kewajiban kami, sudah menjadi kewajiban kita bersama sesama umat manusia untuk saling tolong-menolong. Saya tidak meminta apa-apa, saya tidak berharap apa-apa. Ini semata-mata karena kita ingin menolong sesama manusia. Akhirnya si orang tua ini yang kaya raya, dia cukup terkagum dengan ketulusan, dengan keikhlasan si pemuda yang pertama ini. Singkat cerita, maka antara pemuda yang pertama dan yang kedua ini menjalin persahabatan. Mereka berteman baik, walaupun yang satu adalah pemuda yang berasal dari keluarga miskin, yang satu lagi pemuda yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Tapi ingat bahwa si pemuda yang dari keluarga miskin ini walaupun miskin secara materi, tapi dia kaya dengan budi pekerti. Dia sangat berjasa kepada si pemuda yang kedua ini. Temanku semua, si pemuda miskin ini memang dia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Tapi cita-citanya belum kesampaian karena tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Akhirnya cerita ini terdengar oleh si orang tua dari pemuda yang kedua ini, maka si orang tua ini segera memberikan beasiswa, menyekolahkan si pemuda yang pertama ini sampai lulus, sampai dia mencapai cita-citanya. Akhirnya si pemuda ini bisa menyelesaikan sekolahnya sehingga dia menjadi seorang dokter.
Nah, dia menjadi seorang dokter yang cukup terkenal dalam karir profesinya. Sampai satu ketika hasil penelitian dia menemukan semacam obat penisilin yang membuat dia menjadi dokter yang cukup terkenal. Anda tahu siapa pemuda yang pertama itu? Pemuda yang pertama adalah Dr. Alexander Fleming, yang dulunya adalah pemuda yang dari keluarga miskin, namun karena cita-citanya yang besar dan keluhuran budinya, maka takdir menghantarkannya dia menjadi dokter yang terkenal dan berjasa karena menemukan obat yang namanya penisilin. Temanku semua, pemuda yang kedua itu masuk ke dalam dunia militer. Dia mengikuti jenjang pendidikan kemiliteran, kemudian terus dalam karirnya dia sampai menjadi ya katakanlah tokoh yang terkenal. Dalam satu peperangan dia terluka, kemudian lukanya membuat dia infeksi sehingga badannya, tubuhnya timbul rasa panas dingin, demam yang tinggi. Waktu itu belum tahu nih obatnya apa. Namun kalangan tentara teman-temannya dan anak buahnya yang lain mendengar tentang penemuan dari Dr. Fleming ini. Maka segeralah diperoleh obat itu untuk diobati kepada pemuda yang kedua ini. Singkat cerita, si pemuda yang kedua ini yang sekarang menjadi seorang militer sembuh dari penyakitnya. Anda tahu siapa pemuda yang kedua itu? Pemuda yang kedua itu kemudian lama-kelamaan dia mencapai karirnya dan dia cukup terkenal. Dan dia menjadi seorang Perdana Menteri di Inggris yang kita kenal dengan Winston Churchill. Dia bersama Presiden Amerika waktu itu, Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika sama-sama waktu itu mendirikan atau memperakarsai berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita kenal dengan PBB. Temanku semua, kita ambil pelajaran dari cerita ini bahwa ada seorang pemuda yang berhati ikhlas, yang berhati tulus menolong sesamanya, kemudian akhirnya dia mendapatkan imbalan berupa beasiswa dari orang tua yang ditolongnya. Akhirnya dia mencapai cita-cita yang diinginkan, menjadi seorang dokter yang terkenal. Sebaliknya, si orang tua yang sudah menyekolahkan, sudah memberikan beasiswa kepada pemuda yang pertama tadi, maka akhirnya dengan beasiswa yang diberikan, si pemuda yang pertama ini menjadi seorang dokter yang menemukan sebuah obat, dan obat itu ternyata dapat menyembuhkan penyakit yang dialami oleh putranya. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa dari dua perbuatan yang baik, sehingga juga mendatangkan kebaikan bagi keduanya. Hadirin sekalian, inilah yang mungkin dalam bahasa kita itu kita sebut dengan ikhlas. Perbuatan baik yang kita lakukan tanpa pamrih, tanpa berharap apapun, tanpa ingin dipuji-puji dan seterusnya, tapi dilakukan dengan sangat tulus, tentu akan melahirkan kebaikan yang setimpal, yang barangkali juga lebih baik lagi.
Temanku semua, terkadang memang keikhlasan itu sangat mudah untuk diucapkan, sangat mudah untuk dibicarakan, diomongin. Tapi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Temanku semua, marilah kita menanamkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, berteman, tanamkan kebaikan-kebaikan itu, sehingga orang banyak merasakan manfaat dari kebaikan yang kita ciptakan. Dan tentu kebaikan-kebaikan itu juga akan nantinya berbalas, akan kembali kepada kita. Memang belum tentu kebaikan hari ini yang kita lakukan berbalas hari ini, tapi bisa saja kebaikan yang hari ini kita lakukan berbalas atau berbalik menjadi kebaikan-kebaikan selanjutnya itu di kemudian hari. Kapan waktunya kita tidak tahu. Yang pasti Allah pasti akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan tentu Allah Maha tahu kapan balasan kebaikan itu diberikan. Tentu pada saat yang tepat, pada saat kita membutuhkan. Temanku semua, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.